Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Sobat GG dengan GG 174 channel. Kali ini saya akan membagikan informasi kabar baru ya atau kabar baik buat video kita atau konten kita di YouTube ya. Nah, di sini caranya kita buka dulu di YouTube Studio, masuk ke monetisasi ya. Nah, di situ akan ada notifikasi. Nah, yang ini notifikasinya. Nah, yang penjelasannya begini: untuk membantu meningkatkan potensi monetisasi Anda, kami memperbarui kelayakan dan frekuensi iklan midroll Anda dapat mengubah frekuensi hingga 27 Juli. Nah, jadi di sini kita dikasih kesempatan merubah frekuensi iklan midroll kita sampai dengan 27 Juli. Mungkin ada pertanyaan, apa sih yang namanya frekuensi iklan midroll itu? Jadi gambarannya begini Sobat GG. Iklan midroll itu adalah yang tadinya hanya video yang berdurasi lebih dari 10 menit yang bisa dikasih iklan jeda atau iklan banyak oleh kita. Nah, sekarang itu mau ada perubahan dari YouTube, yaitu video yang berdurasi lebih dari 8 menit itu bisa dimonetisasi. Nah, di sini ada tindakan ya. Kita buka frekuensi, di situ ada penjelasan. Nah, ini penjelasan frekuensi iklan midroll. Saat ini hanya video yang berdurasi 10 menit yang memenuhi syarat untuk midroll ya, atau iklan midroll. Mulai akhir Juli, video berdurasi lebih dari 8 menit akan memenuhi syarat untuk ditayangkan atau menayangkan iklan midroll. Nah, jadi intinya gini Sobat, sekarang sebelum ada perubahan yang bisa dipasang iklan midroll itu hanya video yang lebih dari 10 menit. Nah, setelah antar perubahan tanggal 27 Juli, jadi video yang berdurasi 8 menit itu bisa di iklan midroll atau di setting iklan midroll atau lebih banyak iklan lagi. Nah, jadi maksudnya kita ada kesempatan untuk menambah penghasilan dari iklan midroll ini di video yang berdurasi 8 menit lebih. Nah, sebagai bagian dari perubahan ini, iklan midroll akan diaktifkan untuk semua video yang memenuhi syarat. Nah, jadi hanya video yang memenuhi syarat yang akan diaktifkan. Nah, video yang sudah memiliki iklan midroll tidak akan terpengaruh ya, tidak akan terpengaruh di sini. Nah, contohnya gini, kita sudah menyeting iklan yang lebih dari 10 menit durasinya, sudah dikasih iklan midroll, nah itu tidak akan terpengaruh. Nah, selanjutnya iklan midroll juga akan diaktifkan secara default di upload berikutnya dari channel yang melakukan monetisasi. Setelah perubahan ini, Anda masih dapat menonaktifkan iklan midroll atau menyesuaikan penempatannya di setiap video secara manual. Nah, maksudnya walaupun kita sudah disetting otomatis, kita masih bisa menonaktifkan iklan midroll ya yang sudah diotomatiskan oleh YouTube. Jadi kita bisa menyetel kembali secara manual. Selanjutnya, mengaktifkan iklan midroll membantu meningkatkan potensi monetisasi. Nah, kami menggunakan machine learning untuk secara otomatis menemukan jeda yang paling wajar di video Anda. Nah, jadi YouTube di sini menggunakan machine learning ya yang canggih. Nah, itu akan mendeteksi jeda iklan yang pas di video kita yang berdurasi 8 menit untuk sekarang ya. Studi pengguna kami menunjukkan bahwa iklan midroll yang ditempatkan secara manual dinilai 2 kali lebih mengganggu daripada iklan midroll yang ditempatkan secara otomatis. Nah, jadi sekarang iklan-iklan yang disetting di video kita yang berdurasi lebih dari 10 menit itu terdeteksi
atau menunjukkan ya hasil studi YouTube bahwa iklan midroll yang ditempatkan oleh kita secara manual itu dianggap mengganggu ya, 2 kali lebih mengganggu. Bagi siapa? Yaitu bagi penonton video kita, dibandingkan dengan iklan midroll yang disetting secara otomatis. Nah, selanjutnya iklan midroll tidak sesuai untuk video Anda dapat mengubah frekuensi di bawah ini. Nah, frekuensinya ya. Nah, ini. Nah, jadi misalkan ada video yang berdurasi 8 menit kita setting otomatis, terus kita tidak cocok, nah itu masih bisa kita ubah frekuensinya ya. Nah, frekuensi Anda dapat diubah hingga 27 Juli. Nah, ini terakhir untuk frekuensi iklan midroll kita diubah sampai 27 Juli. Nah, di sini ada pilihannya. Pilihan yang pertama, saya ingin meningkatkan potensi monetisasi dengan iklan midroll secara otomatis. Penempatan dapat disesuaikan secara manual kemudian. Nah, jadi walaupun sudah disetting otomatis, di sini masih bisa ditempatkan secara manual ya oleh kita. Terus yang kedua, saya akan meninjau dan mengaktifkan iklan midroll satu persatu di video yang baru diupload dan yang sudah ada. Nah, ini manual. Jadi kalau kita memilih otomatis yang atas, kalau manual kita pilih yang bawah, langsung simpan ya. Nah, sebelum itu kita masih bisa mempelajari di sini untuk lebih jelasnya. Nah, di sini mengelola jeda iklan di video berdurasi panjang. Nah, keterangannya saat ini hanya video yang berdurasi lebih 10 menit ya yang memenuhi syarat untuk iklan midroll. Mulai akhir Juli, video berdurasi lebih dari 8 menit akan memenuhi syarat untuk iklan midroll. Nah, jadi kalau dulu ya atau sekarang sebelum perubahan, video yang berdurasi lebih dari 10 menit itu bisa disetting iklan midrollnya atau iklan jedanya. Nah, mulai Juli nanti ini video yang berdurasi 8 menit lebih itu bisa disetting iklan atau memasang iklan lebih banyak dalam video kita ya. Nah, ini adalah sebagian perubahan dari YouTube. Nah, selanjutnya di sini tinggal kita baca ya bahwa kalau dibaca semua ini kebanyakan sobat. Nah, ini yang sering muncul pertanyaan bagi kita yang belum paham ya. Nah, bagaimana cara mengetahui apakah saya perlu menggunakan iklan midroll atau tidak? Nah, penjelasannya di sini, meskipun YouTube dapat otomatis menentukan penempatan terbaik untuk iklan midroll, iklan ini tetap dapat dinonaktifkan jika Anda merasa tidak cocok. Nah, jadi bisa dirubah sobat gini. Contohnya, video meditasi mungkin tidak cocok untuk iklan midroll. Jika Anda ingin menggunakannya, sebaiknya gunakan iklan midroll yang ditempatkan otomatis untuk menemukan jeda alami dalam konten Anda guna menghindari gangguan saat menonton. Nah, jadi kalau contohnya ada video meditasi atau bertapa ya. Nah, di sini YouTube bisa menempatkan iklan midroll itu secara otomatis sesuai dengan kelayakan atau cocok lah ya, yang cocok untuk para penonton video kita. Nah, kalau kita masih tidak cocok, kita bisa masih merubahnya ya, bisa merubahnya kembali. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana cara kerja iklan midroll yang ditempatkan otomatis? Nah, iklan midroll yang ditempatkan otomatis bertujuan menyeimbangkan pengalaman penonton dan potensi monetisasi kreator. Nah, teknologi machine learning canggih YouTube akan memeriksa berbagai video dan mencoba mendeteksi tempat terbaik untuk iklan midroll dengan mengevaluasi berbagai faktor seperti jeda visual atau audio yang alami. Berdasarkan studi pengguna iklan midroll yang ditempatkan otomatis 2 kali lebih
tidak mengganggu daripada yang ditempatkan manual. Nah, masih banyak lagi sobat GG pertanyaannya, bukankah iklan middle mengganggu penonton? Nah, di sini meskipun sejumlah penonton mungkin terganggu dengan iklan middle, kami memprediksi tempat terbaik untuk iklan sehingga gangguan saat menonton dapat diminimal. Nah, jadi di sini YouTube akan meminimalisasi gangguan bagi para penonton video kita ya. Nah, apakah saya masih bisa menyesuaikan jeda pada iklan middle yang ditempatkan otomatis? Jawabannya iya. Nah, di sini penting sobat. Jadi pertanyaan, apakah saya masih bisa menyesuaikan jeda pada iklan middle yang ditempatkan otomatis? Jawabannya masih. Jika iklan middle yang ditempatkan otomatis diaktifkan, Anda dapat membuka setelah monetisasi video manapun dan menyesuaikan penempatan jeda iklan secara manual. Nah, jadi masih bisa dirubah. Nah, selanjutnya di sini ada masih banyak informasi ya. Cara penempatan otomatis, cara settingnya, cara penempatan manual, keterangannya juga ada di sini ya. Nah, terus melihat pretinjau dan menyesuaikan penempatan iklan. Nah, di sini ya. Jadi jelas, ntar sobat GG tinggal lihat sendiri di bagian informasi ya, sebelum menyeting iklan ini mau dipasang secara otomatis atau manual, kita tinggal pilih saja ya sobat ya. Nah, jadi ini intinya mah ini. Jadi YouTube sekarang akan melakukan perubahan atau perbaikan iklan midroll bagi video kita yang awalnya hanya bisa disetting di video berdurasi 10 menit. Nah, sekarang setelah tanggal 27 Juli atau akhir Juli ini, video yang berdurasi 8 menit itu masih bisa atau sekarang bisa dipasang iklan midroll atau iklan jeda ya. Nah, mungkin itu saja sobat GG, silahkan tinggal dicek di channel sobat GG masing-masing. Nah, ini tentu saja bagi channel yang sudah dimonetisasi ya. Ini akan muncul di sini. Nah, caranya kita buka atau masuk ke YouTube Studio, langsung cari monetisasi. Nah, itu notifikasinya akan muncul di sini. Nah, kita tinggal baca dan pelajari saja di sini ya. Saya hanya menginformasikan saja, bukan untuk menggurui ya. Apalagi saya sebagai pemula masih perlu belajar banyak dari rekan-rekan ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, informasi terbaru dari YouTube, bahwa YouTube itu akan melakukan pembaharuan kelayakan dan preferensi iklan midroll di video kita ya. Nah, kita bisa menyetingnya sebelum tanggal 27 Juli. Bagi yang belum setting, silahkan atau cepat lakukan setting baik secara otomatis maupun secara manual. Oke, diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.